Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas prediksi soal TPS UTBK 2022, pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Kita lihat nomor 1, kalimat yang seluruh katanya telah ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan huruf miring secara tepat adalah A. Alto tidak suka rasa kacang Bogor dan rasa petai Cina. Untuk opsi A teman-teman salah, karena di sini ada kata sebelum kata yang menunjukkan geografis untuk jenis. Ada kacang Bogor, kemudian ada petai Cina. Nah untuk kacang Bogor harusnya kacang ini huruf K-nya huruf kapital. Kemudian kalau kita lihat yang petai Cina harusnya huruf P-nya menggunakan huruf kapital. Makanya opsi A salah. Opsi B, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya yang taat. Untuk opsi B juga salah, karena harusnya kata hambanya kita harusnya pisah gitu ya. Kemudian untuk huruf N-nya kita menggunakan huruf besar, karena ini menunjukkan kepada Tuhan gitu. Makanya hurufnya itu huruf besar atau menggunakan huruf kapital. Makanya opsi yang B-nya salah. Yang C, setelah membaca surat dari negeri seberang di Kompas, saya ingin mulai menulis artikel untuk koran. Untuk opsi C salah, karena surat dari negeri seberang untuk judul gitu ya, kata dari harusnya tidak menggunakan huruf kapital. Dia harusnya menggunakan huruf kecil, huruf D-nya gitu, diganti dengan huruf kecil. Jadi surat dari negeri seberang, seperti itu. Kemudian untuk opsi yang C, pada 10 November 2018 DPR RI menyampaikan rancangan undang-undang kepada Presiden Joko Widodo. Untuk opsi yang D juga salah, karena kata presiden harusnya menggunakan huruf kapital, karena presiden ini menunjukkan julukan ataupun bisa juga menunjukkan jabatan seperti teman-teman. Makanya ini harusnya menggunakan huruf kapital atau P-nya besar. Yang E, Alta menangis saat sedang membaca cerita tentang pahlawan perang yang ia kagumi, Sang Jenderal Boboiboy. Nah, jadi untuk yang E, teman-teman, penulisannya sudah tepat, karena di sini Jenderal Boboiboy, nah jenderal ini menggunakan huruf besar dan itu merupakan suatu julukan seperti itu. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Kita lihat nomor berikutnya, kalimat yang benar dan sesuai dengan aturan kebahasaan adalah kalimat. Kita lihat opsi A, kita lihat kalimat 1. Melihat tingginya kasus konflik antara suku adat di daerah Papua, usul pembentukan program toleransi oleh pemerintah perlu direspon, seperti itu. Nah teman-teman, untuk kalimat pertama gitu ya, ini salah. Karena kata direspon itu adalah kata yang tidak baku. Harusnya kata direspon itu kita ganti menjadi direspons. Pakai S ya teman-teman kata bakunya. Next kita lihat yang kalimat kedua. Berarti untuk opsi A salah. Untuk isu skandal artis papan atas langsung ditangani oleh manajer mereka masing-masing. Nah, kalimat kedua juga salah, karena di sini harusnya kita memberikan tanda koma. Untuk isu skandal artis papan atas, koma, langsung ditangani oleh manajer mereka masing-masing gitu. Karena di sini ada anak kalimat dengan inti kalimat. Jadi kita harus pisahkan dengan menggunakan tanda koma. Berarti untuk opsi yang B salah. Kita lihat opsi 3, ibu membeli buah-buahan seperti titik 2, apel, melon, dan jeruk. Nah, jadi untuk kalimat ketiga juga salah. Karena setelah kata seperti, harusnya tanda baca titik 2-nya harus kita hilangkan. Karena sudah ada kata seperti. Berarti untuk opsi 3 juga salah. Kalau kita lihat opsi D 1 dan 3 salah juga. Jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah tidak ada kalimat yang benar. Jawabannya adalah E. Kita lihat soal berikutnya, penulisan kata serapan dari bahasa asing yang tepat terdapat pada opsi. Kita lihat opsi yang A, malfungsi, kemudian salat. Nah, malfungsi penulisannya harusnya malafungsi, bukan malfungsi. Kata malfungsi merupakan kata tidak baku dari malafungsi. Berarti jawabannya salah untuk opsi yang A. Kita lihat opsi yang B, ada objek sama Cina. Nah Cina gitu ya, dalam penulisan bahasa Indonesia
dia ini H-nya ini dihilangkan seperti itu. Berarti tulisan yang benar itu adalah Cina. Kemudian kita lihat opsi yang C, frustasi. Nah, kalau frustasi, salah teman-teman. Frustasi ini adalah bentuk tidak baku dari frustrasi. Nah, kalau praktek ini juga salah. Harusnya praktek ini adalah kata tidak baku dari praktik. Kemudian kita lihat yang opsi D, ekstrem dan konkret gitu ya. Nah, ini udah sesuai dengan kata baku teman-teman. Jadi ekstrem itu udah menunjukkan kata baku dan konkret juga. Berarti untuk jawaban soal ini adalah yang benar itu yang D. Kita lihat kesalahan yang E, oase gitu ya. Ini adalah kata tidak baku dari oasis. Kemudian kapiten adalah kata tidak baku dari kapten. Kita lihat soal nomor berikutnya. Sebelum kita baca teksnya teman-teman, terlebih dahulu kita baca dulu soalnya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat dalam kalimat nomor. Nah, karena yang ditanya adalah kesalahan penggunaan tanda baca, berarti kita bisa melihat dari opsi-opsi yang udah disediakan seperti itu. Kita lihat opsi yang A, nomor 3. Nah, kita baca, namun seiring berkembangnya waktu, pengertian kartun pada saat ini tidak sekadar sebagai sebuah gambar rancangan, tetapi kemudian berkembang menjadi gambar yang bersifat dan bertujuan humor atau satir. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman, karena tanda bacanya setelah kata namun, dia diiringi dengan tanda koma gitu ya. Kemudian dia juga menunjukkan beberapa anak kalimat kemudian dibubuhi dengan tanda koma seperti itu. Berarti ini sudah benar teman-teman. Yang opsi yang A, berarti ini di opsi yang nomor 3 ini tidak ada kesalahan seperti itu. Kita lihat yang B, sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis, kartu merupakan suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas. Nah, ini penggunaan tanda koma juga di kalimat keempat sudah benar gitu. Kita lihat opsi kalimat nomor 5, kartun biasanya hanya mengungkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana tanpa detail dengan menggunakan simbol-simbol dan karakter yang mudah dikenal dan dimengerti secara tepat. Nah, ini juga penggunaan tanda bacanya sudah sesuai. Kalimat nomor 7, ketertarikan seseorang terhadap kartun menurut penelitian Priyanto Sunarto tahun 1950 sampai 1957 disebabkan oleh cara yang digunakan dalam mengungkap komentar. Nah, kalau di sini teman-teman penggunaan tanda bacanya juga sudah sesuai. Kita lihat opsi yang E, nomor 10. Penggabungan dua makna kata atau situasi menimbulkan konflik antara persamaan dan perbedaan sehingga terjadi perluasan makna menjadi makna baru. Nah, teman-teman, untuk kalimat nomor 10 ini, nomor 10 dia terjadi kesalahan. Harusnya kata yang bergaris miring di sini setelah kata kan ada garis miringnya. Yang ini garis miring gitu ya. Kata garis miring situasi. Harusnya garis miring ini kita ganti dengan kata dan seperti itu. Nah, makanya kesalahan penggunaan tanda baca terdapat dalam kalimat nomor 10. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E. Next, kita lihat soal berikutnya. Ketertarikan seseorang terhadap kartun menurut penelitian Priyanto Sunarto tahun 1950 sampai tahun 1957 disebabkan oleh cara yang digunakan dalam mengungkap komentar. Perbaikan kata yang bercetak tebal dalam kalimat tersebut adalah. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya, udah ada kata bercetak tebalnya gitu, atau di kalimat ketujuh ada kata cetak tebal mengungkap gitu ya. Ini sama aja dengan yang kita bacakan. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C, teman-teman, mengungkapkan. Karena di sini dia mengungkapkan atau cara yang dia gunakan untuk melakukan sesuatu gitu ya, atau menyampaikan. Nah, berarti untuk yang A, ungkapkan, itu salah gitu ya, teman-teman, opsi yang A. Kemudian yang B, ungkap, juga salah. Yang D juga diungkapkan salah. Yang E, terungkap, juga salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Kita lihat nomor berikutnya. Kelompok supporter saat ini telah berkembang menjadi organisasi yang keberadaannya diperlukan karena merupakan salah satu yang menggerakkan sepak bola menjadi industri. Mereka memenuhi stadion yang berarti memberikan kepada klub dengan membeli tiket masuk. Istilah yang paling tepat untuk mengisi rumpang pada kalimat di atas adalah, nah teman-teman, istilah yang paling tepat adalah, kita lihat kalau untuk rumpang pertama itu adalah kata eksis gitu ya.
Kenapa kata eksis teman-teman? Karena di sini dia ini menunjukkan sedang berkembang, lagi berkembang saat ini gitu, atau sedang maju. Kemudian keberadaannya diperlukan karena merupakan salah satu. Nah, rumpang yang benar untuk kalimat berikutnya adalah unsur teman-teman. Karena unsur ini adalah bagian terkecil dari sesuatu yang besar, seperti itu, salah satu bagian yang terkecil dari sesuatu yang besar gitu ya. Nah, kemudian yang menggerakkan sepak bola menjadi industri, mereka memenuhi stadion yang memberikan. Nah, kata yang tepat untuk mengisi rumpang ketiga ini adalah kontribusi teman-teman. Nah, jadi kontribusi ini adalah berupa seperti uang atau ikut serta seperti itu, memberikan atau dia terlibat gitu ya. Tapi terlibatnya di sini kepada klub itu katanya dengan membeli tiket masuk seperti itu. Jadi kalau kita lihat opsi dari A ada terkenal, faktor dan uang salah. Kemudian opsi yang B maju, hal, keuntungan juga salah. Eksis, faktor, keuntungan juga salah. Yang D maju, unsur, uang juga salah. Berarti yang benar teman-teman adalah opsi yang E. Next kita lihat soal berikutnya. Sebelum ke teks, nah kita lihat dulu nih soalnya kata yang tepat untuk memperbaiki penggunaan kata serapan yang dicetak miring tersebut adalah. Teman-teman, kita nggak usah baca teksnya juga nggak apa-apa gitu ya, soalnya kita mau memperbaiki penggunaan kata serapan yang dicetak miring. Nah, kita lihat yang dicetak miring aja. Ada egoisme, kemudian ada anti demokratis teman-teman, kemudian ada demokratis, kemudian ada stabilisasi, dan terakhir ada publikasi. Nah, jadi kalau misalkan berarti untuk yang kata pertama egoisme, kata serapan untuk memperbaiki egoisme ini adalah egoistis gitu ya. Egoisme kita ganti jadi egoistis. Nah, egoistis ini teman-teman berarti sifat mementingkan diri sendiri. Kemudian kalau misalkan yang anti demokratis, nah anti demokratis ini yang berarti itu anti pemerintahan rakyat seperti itu. Kita ganti anti demokratis ini menjadi anti demokrasi gitu ya. Anti demokrasi, ingat ya teman-teman, dia anti dengan pemerintahan rakyat. Kemudian kata serapan demokratis kita ganti jadi demokrat gitu ya. Nah, demokrat ini berarti dia paham demokrasi seperti itu. Kemudian stabilitasi kita ganti menjadi stabilitas gitu ya. Nah, stabilitas ini adalah keseimbangan. Kemudian yang terakhir ada kata publikasi gitu ya. Nah, publikasi ini adalah kata serapan yang benarnya itu kita ganti menjadi publik kita. Nah, ini publik ini berarti masyarakat besar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk memperbaiki penggunaan kata serapan yang dicetak miring adalah yang C. Ada egoistis, perbaikan dari egoisme, anti demokrasi dari anti demokratis gitu ya, demokrat dari demokratis, kemudian stabilitas dari stabilitasi, kemudian publik dari publikasi. Berarti jawaban benar adalah yang C. Berarti teman-teman untuk opsi yang A berarti salah ya, karena egois bukan egoistis gitu ya. Kemudian di sini juga salah karena di sini stabilisme gitu. Ada egoism salah juga. Kemudian demokratisasi juga salah teman-teman. Kemudian publiknya juga salah, kata-kata publiknya. Yang D egoistis benar, anti demokratisme salah. Dan kemudian kalau untuk demokrat, stabilitas, dan publik untuk yang opsi D sesuai gitu, tapi anti demokratismenya salah. Yang E egois, anti demokratis, demokrat, stabilitas, dan publik. Nah, egois kurang tepat, kemudian anti demokratis, nah ini juga kurang tepat. Nah, berarti teman-teman karena salah gitu ya, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terkait prediksi soal TPS UTBK 2022, pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga dipahamin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.